Setrai Wisnu Sedasya Druaso Asya Kirana Canasim Urek Sitim Suacan Macakastu Om Patram Hican Derasyas Dapur Diksem Upania Seturke Dadurastrem Balem Mujaste Catem Tadasmai Dewa Upasamrana Mantu Om Asadu Masat Kemayam Damasoma Jotir Kemayam Metior Mahamatem Matemayam Om Sarwe Pawantu Sukina Sarwe Santu Nirmaya Sarwe Badram Pasyantu sama kaci duket tata bawet Om Santi 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 Om Yang Widiwasa Tuhan yang Maha Pengasih memanis petasimu sebagai Dia Wisnu yang membentang di bumi ini menjadi tempat tinggal dan kebahagiaan bagi manusia. Pada hari ini, Riti Pahing Pahang, tanggal 10 Juli 2022, menggelar acara penutupan PKB ke-44 tema Danau Tatih Uluning Amete. Dari panggung terbuka Ade Chandra, Taman Budaya Provinsi Bali, di bawah lindungan Dewa Wisnu, bumi ini menjadi tempat untuk berkreativitas, berkesenian, berkebudayaan yang melegakan dan membahagiakan bagi semua manusia. Om Hyang Widiwasa Tuhan yang Maha Pemurah, anugerahkan kekuatan-kekuatan kepada dari pemimpin kami dan memikirkan tentang kemakmuran bangsa. Juga pemimpin kami dapat membangun kesenian dalam kebudayaan, berkepribadian, pengabdian dan kesetiaan terhadap menjaga keluhuran kebudayaan Bali yang adiluhung, sehingga bangsa ini memiliki kesujatian kuat, makmur dan mulia. Berikanlah para pemimpin dan masyarakat mencapai usia yang panjang untuk dapat mengabdikan dirinya pada bangsa ini. Om Yang Widi Tuhan yang Maha Kuasa, bimbinglah kami dari yang tidak benar menuju yang benar. Bimbinglah pemimpin kami dari kegelapan pikiran menuju cahaya pengetahuan yang terang. Bimbinglah pemimpin kami dari kematian menuju kehidupan yang abadi. Om Hyang Widiwasa Tuhan yang Maha Pemurah, semoga semuanya memperoleh kebahagiaan, semoga semuanya memperoleh kedamaian, semoga semuanya memperoleh kebaikan, juga saling pengertian, dan semoga semuanya terbebas dari penderitaan. Semoga kedamaian hadir senantiasa di ketiga semesta ini. Doa selesai. Sukses. Baik, Puput, hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, terlebih dahulu mari kita dengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Bapak Igede Arya Sugiyarta. Disilakan.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, dan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sane singgian titiang Bagawante Gubernur lan Wakil Gubernur Bali, Ida Sri Begawan Putra Nata Nawawangsa Pemayun. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Bali, yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Bali, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali beserta Ibu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali beserta Ibu, Konsul Jenderal Negara Sahabat yang ada di Bali, Ketua Majelis Kebudayaan Bali, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali beserta Ibu, para Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota se-Bali beserta Ibu, pimpinan instansi vertikal BUMN, BUMD di Bali, pimpinan perguruan tinggi, kelompok ahli pembangunan Provinsi Bali, para bendesa adat dan perbekal se-Bali, para seniman dan budayawan, para tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat dan bahagia. Semoga pada hari berikutnya kita selalu dalam lindungan Beliau. Mewakili panitia penyelenggara, saya mengucapkan selamat datang pada acara penutupan Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022, diiringi ucapan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian. Bapak Gubernur dan hadirin yang terhormat, Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 yang digelar secara live di masa pandemi telah berjalan lancar dan mendapat apresiasi positif dari berbagai kalangan. Sebagai salah satu penanda Bali era baru, PKB tahun 2022 digelar dengan sejumlah pembaharuan dan peningkatan kualitas tata kelola. Dilaksanakan dengan penuh tantangan dalam mengadaptasi kebiasaan baru, PKB 2022 memberi peluang kepada seniman dan budayawan serta memberi hiburan kepada masyarakat. Setelah berjalan selama 29 hari, Pesta Kesenian Bali ke-44 segera kita akhiri. Berkenaan dengan hal tersebut, izinkan saya melaporkan sebagai berikut. Tema PKB 2022 Danu Kerti Huluning Amerte telah teraplikasi dengan baik melalui reka cipta karya seni yang semua bertutur tentang pemuliaan dan penyucian air sebagai sumber kehidupan. PET Air yang digelar secara live dan masif di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali berjalan lancar dan sukses serta mendapat dukungan dari berbagai komponen masyarakat Bali. Reka Sedana atau pergelaran tampil dengan berbagai bentuk, corak, dan keunikan sebagai pembukti keagungan seni tradisi dan tingginya elan kreatif seniman Bali. Utsawa atau parade dan wimbakara atau lomba sebagai ajang mencari pembanding dan mencari contoh dilakukan dengan penuh semangat dengan rasa jengah oleh para seniman kita. Krialoka atau workshop dimanfaatkan dengan baik oleh seniman muda untuk menimba ilmu dari para maestro yang kita hadirkan di Taman Budaya. Pameran Bali Kandarupa dan IKM Bali Bangkit mampu menggairahkan para perupa dan juga para pengrajin Bali untuk bangkit dan membangun jejaring lintas batas. Widyatula atau Sarasehan telah merumuskan berbagai rekomendasi tentang kekuatan air sebagai sumber inspirasi karya seni. Adi Sewaka Nugraha diberikan kepada 9 orang seniman yang telah mengabdi untuk penguatan dan pemajuan seni budaya Bali. Dengan hormat, lagi sebentar mohon berkenan Bapak Gubernur untuk menyerahkan hadiah kepada penerima Adi Sewaka Nugraha berupa piagam dan uang tunai masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Uangnya sudah ditransfer hari Jumat yang lalu Bapak Gubernur, jangan Anda usah khawatir. Jantra Tradisi Bali dan Bali World Cultural Celebration sebagai bagian dari PKB era baru berjalan sukses dan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Jantra Tradisi Bali menunjukkan pemerintah Provinsi Bali telah hadir dalam penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali beserta
tradisi dan kearifan lokal lainnya. Bali World Cultural Celebration yang diikuti oleh 13 peserta dari 7 negara mendapat apresiasi internasional sebagai pembukti Bali sebagai pusat kebudayaan dunia atau Bali Padma Buana. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya muliakan, sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola, panitia bekerjasama dengan Warmadewa Research Center telah melakukan evaluasi pelaksanaan PKB tahun 2022. Berdasarkan hasil survei terhadap penonton pertunjukan, dihasilkan data sebagai berikut. Tema PKB 2022 dinilai teraplikasi dengan baik dalam setiap materi dengan tingkat kepuasan sebesar 70,04%. Pembukaan dan pawai PKB 2022 dinilai baik dan sangat baik dengan tingkat kepuasan 91,07%. Sebanyak 90,58% penonton menyatakan seluruh pergelaran mengesankan dan sangat mengesankan. Sebanyak 93,86 penonton memberi apresiasi kepada Pemprov Bali karena telah menggelar PKB secara live di masa pandemi. Sebanyak 95,09% penonton menyatakan PKB 2022 lebih baik dari PKB tahun lalu dan tertarik untuk menonton PKB tahun depan. Sebanyak 76,14% penonton menyatakan areal PKB bersih dan sangat bersih. Sejumlah 95,03% penonton menyatakan materi pertunjukan PKB 2022 berkualitas. 93,95% menyatakan tata suara dan tata lampu pertunjukan PKB baik dan sangat baik. Dari sisi seniman penyaji, sebanyak 98,97% menyatakan setuju PKB dilaksanakan setiap tahun sekali. 96% menyatakan PKB telah mampu memperkuat dan mengembangkan kebudayaan Bali. 85% menyatakan bayaran untuk tampil di PKB sudah sesuai dengan harapan. Sebanyak 98% mengharapkan PKB perlu dipromosikan lebih luas agar wisatawan lokal dan asing datang ke arena PKB. Sebanyak 82,77% seniman menyatakan nyaman selama pentas di PKB. 69,93% menyatakan puas dengan fasilitas yang disiapkan oleh panitia. 85,86% menyatakan setuju dan sangat setuju jika PKB dilaksanakan secara gabungan antara luring dan daring. Berkaitan dengan pameran IKM, barang kerajinan yang paling banyak diburu pengunjung adalah fashion, anyaman bambu, dan kain tenun. Harga yang dipasang di pameran IKM, 80,73% menyatakan biasa, terjangkau, dan sangat terjangkau. Pengrajin selaku peserta pameran IKM menyatakan sangat puas karena stand pameran diberikan secara gratis. Sebanyak 90% peserta menyatakan bahwa pameran IKM memiliki prospek yang cukup menjanjikan bagi usaha mereka. 97% menyatakan puas terhadap fasilitas yang diberikan oleh panitia dan sebanyak 81% menyarankan agar promosi perlu lebih digencarkan di berbagai media untuk menarik minat pengunjung. Selain mendata kepuasan masyarakat, panitia juga mendata berbagai hal yang terjadi selama PKB 2022. Dari hasil penghitungan melalui 4 pintu masuk Taman Budaya, jumlah total pengunjung PKB 2022 mencapai 1.507.103 orang. Tepuk tangan untuk kita semua. Pengunjung paling banyak terjadi pada hari Minggu 19 Juni 2022 bertepatan dengan Rahina Umanis Kuningan, yaitu mencapai 120.177 orang. Membludaknya pengunjung menimbulkan berbagai persoalan, terutama sampah yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Dari segi keamanan, terdapat 6 laporan kehilangan dompet, 4 telah ditemukan dan sisanya raib. Terdapat 5 kasus kehilangan HP, 2 ditemukan, sedangkan 3 tidak kembali. Terdapat 18 laporan kehilangan keluarga, anak, suami, dan istri. Namun setelah dibantu oleh petugas keamanan, semuanya ditemukan dengan selamat sentosa.
Sempat juga beredar isu di media sosial tentang makanan di area PKB menyebabkan sakit perut. Namun, panitia telah menyiapkan dan mengundang BP POM untuk memeriksa seluruh stand kuliner di Taman Budaya. Hasilnya semua negatif dan dinyatakan makanan di area Taman Budaya terbebas dari zat-zat berbahaya. Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, selama berjalannya Pesta Senen Bali ke-44 tahun 2022, tentu masih banyak hal yang belum sempurna. Oleh sebab itu, mewakili panitia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda, dan pimpinan lainnya atas arahan yang telah diberikan selama ini. Teristimewa, saya harus angkat topi dan mengucapkan salam hormat kepada Ibu Putri Koster karena berbagai pembaharuan dan perbaikan tata kelola PKB lahir dari ide-ide kreatif beliau. Mohon tepuk tangan untuk Ibu Putri Koster. Terima kasih kepada pimpinan OPD, Bupati, Wali Kota Sebali, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan semua pihak yang telah mensukseskan PKB ke-44 tahun 2022. Demikian laporan ini saya akhiri. Selanjutnya dengan hormat kami mohon perkenan Bapak Gubernur memberikan sambutan, kemudian menutup Pesta Senen Bali ke-44 tahun 2022 serta meluncurkan tema PKB ke-45 tahun 2023 secara resmi. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om. Dalam rangka serangkaian penutupan Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 pada malam hari ini, selain penyerahan hadiah kepada juara 1, Pimbekara atau pencetokan serangkaian Pesta Kesenian Bali, juga akan diserahkan penghargaan kepada para pengabdi seni. Siapa saja mereka? Berikut kita akan saksikan dalam tayangan video penerima penganugerahan Adi Suaka Nugraha tahun 2022. Sebagai kehidupan. Jadi dalam dubbing kita yang kita ini adalah sangat menggugurkan. Jadi untuk hidup buktinya ke setelah yang mengikuti bisa bersih itu bisa makan. Walaupun ada ya sehari ya sekedar tidak ada standar sehari banyak sekali. Itu adalah orang yang betul-betul senang diberikan pekerjaan untuk menari. Nah, kalau sudah diberikan pekerjaan untuk menari itu kita tidak akan berpikir masalah materi. Nah, masalah nigel kan sinten merasa kenyal, semangat nanten yang sinten sing semangat. Kalau coba ada nigel, biarpun itu joh apa ben man pipis sing man pipis nigel kan. Pengabdian di bidang seni pewayangan tidak hanya khusus di pewayangan saja, baik dari seni pertunjukan topeng. Jadi saya sudah melakukan pertunjukan topeng. Lebih banyak sih dalam aktivitas kegiatan upacara, dan tidak hanya di Kabupaten Gianyar ini saja, tapi sudah hampir semua kabupaten yang ada di Bali. Seni menurut saya adalah jiwa yang terdalam dari seorang manusia. Semua manusia memiliki hal itu. Yang menjadi tonggak dari naluri berkesenian saya ya tahun 1982 itu. Nah, kemudian terkait dengan nanya, itu memang total saya lakukan memang ada ketulusan hati, kayak merasa senang ketika dipanggil oleh
seseorang bendesa adat misalnya disuruh ngayah gitu, membuat patung di pura gitu. Nah ini kalau ngayah ini terkait dengan pengabdian ini sudah yang sampai ke Payangan, sejauhnya ke Lombok gitu. Tidak pernah, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah, biarpun dia tidak dapat imbalan maupun dapat imbalan, dia tidak pernah mengeluh sama sekali. Kan memang begitu. Atlet menarinya, lari dah kandungnya. Begitu saya lari, penontonnya lari, saya dipukul. Wah, gitu. Saya walaupun tidak sekolah, tidak punya alma mater, semasih hidup saya akan terus berkarya. Ida susunan taksu ya. Semua perbina mungkin yakin dengan adanya taksu ya. Semuanya itu butuh proses yang panjang. Maka dari itu saya dari kecil, dari seni itu berjalan itu tidak memikirkan kuda mampis gitu, enggak ada sama sekali perintah ketulusan hati semuanya. Baik, kepada para penerima Adiswaka Nugraha, disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Dan kami mengundang untuk naik ke panggung menyerahkan penghargaan yang terhormat Gubernur Bali. Mohon mendampingi Wakil Gubernur Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, dan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Disilakan. Untuk penerima penganugerahan Adiswaka Nugraha yang pertama, Niketut Suryatini SSK MSN selaku seniman karawitan. Selanjutnya Anak Agung Anom Putra SST MSI seniman tari. Selanjutnya Dr. Anes Iputu Rakso Sulaksana seniman tari Arja. Selanjutnya Imade Gede Puasa Esos H. Mphil H. Seniman Pedalangan. Selanjutnya Dr. Iketut Suteja SST MSN selaku seniman tari. Selanjutnya Dr. Andes Iketut Mukop Pendet MSI selaku seniman rupa patung. Iketut Rida Almarhum selaku seniman sastra daerah atau budayawan. Inyoman Gego selaku seniman tari, dan Niketut Yudani selaku seniman drama gong. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Gubernur dan pendamping untuk tetap di tempat. Dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang juara 1 Imbekara dan pencetokan. Untuk penerima penghargaan disilakan kembali ke tempat.
Dilanjutkan dengan penyerahan hadiah pemenang Wibekaro Lomba PKB ke-44 tahun 2022. Yang pertama juara 1 kerajinan membuat beruk Idewo Nyoman Wisnu Adiputra dari Kabupaten Gianyar. Selanjutnya juara 1 Masatwo Bali Inyoman Sudiro SSE dari Kota Denpasar. Selanjutnya juara 1 Taman Penasar Sanggar Seni Madulingga dari Duta Kabupaten Tabanan. Selanjutnya juara 1 Tari Barongket dari Seke Barong Chandra Geni Tatasan Duta Kota Denpasar. Selanjutnya juara 1 Seni Lukis Wayang Klasik Putu Agus Prema Mulia Kusuma dari Kabupaten Gianyar. Selanjutnya juara 1 Balai Ganjur Remaja Seke Telung Barung Duta Kota Denpasar. Selanjutnya juara 1 Gender Wayang Anak-anak Sanggar Tabuh Kembang Waru Duta Kota Denpasar. Selanjutnya juara 1 mewarnai Zivara Idianto dari Kota Denpasar. Selanjutnya juara 1 desain dan peragaan busana kerja adat Bali berpasangan tim penggerak PKK Kota Denpasar. Atas nama Nilo Putu Diah Gitanjali selaku desainer, Pande Made Bayu Wirakusuma Praga, Ninyoman Kerti Triasari Praga. Selanjutnya juara 1 desain dan peragaan busana casual berpasangan tekstil tradisional Bali, tim penggerak PKK Kota Denpasar. Selanjutnya juara 1 desain dan peragaan busana pengantin adat Bali modifikasi sesuai pakem berpasangan, tim penggerak PKK Kota Denpasar. Selanjutnya juara 1 menulis opini tentang Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022, Ninyoman Ayu Suciartini, Kabupaten Gianyar. Selanjutnya juara 1 Ngawi Geguritan pada PKB ke-44 tahun 2022, Imade Arek Wiraputra, Kota Denpasar. Selanjutnya juara 1 karya tulis berita kisah untuk wartawan Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022, Iketut Eryadi Aryana, Media Bali. Selanjutnya juara 1 Usada Bali membuat boreh dari Kabupaten Bangli. Selanjutnya juara 1 membuat loloh dari Loloh Bali, Kota Denpasar. Selanjutnya juara 1 membuat layangan jangan dari Pondok Sidem, Kota Denpasar. Selanjutnya juara 1 tajok atau enggrang penerima Kota Denpasar. Selanjutnya juara 1 bolak balik balok penerima Kota Denpasar. Selanjutnya juara 1 deduplak penerima Kota Denpasar. Dan terakhir juara 1 menggala-gala hadang penerima Kabupaten Badung. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama. Kami persilakan untuk para penerima agak merapat ke tengah.
Baik, terima kasih untuk Bapak Gubernur. Mohon untuk tetap di tempat. Dilanjutkan dengan sambutan kepada pendamping dan penerima. Disilakan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Gubernur Bali sekaligus menutup Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 dan meluncurkan secara resmi tema Pesta Kesenian Bali ke-45 tahun 2023. Yang terhormat Gubernur Bali Bapak Wayan Koster, disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Ratu Sri Begawan Putra Nata Nawangsa Permayun, sane banget subak titiang. Yang titiang hormati Wakil Gubernur Bali, Bapak Kapolda. Tepuk tangan untuk Bapak Kapolda yang apik busananya hari ini. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Ketua dan Wakil Ketua DPD Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Wali Kota dan Bupati Sebali atau yang mewakili, seniman, budayawan, dan undangan, serta masyarakat Bali yang titiang cintai dan titiang banggakan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sadir rahayu, sareng sami. Sapuna pigatre, becek sami, tepuk tangan untuk semua. Top. Mengawali sambutan ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Hyang Widiwasa karena atas asung kertewada nugrahanya. Hari ini Minggu, di Tepaeng Wuku Pahang 10 Juli 2022, kita dapat menghadiri acara penutupan Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022. Titiang perlu menyampaikan bahwa sejak tahun 2019 telah dilakukan berbagai upaya pembaharuan penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali. Pembaharuan menjadi semakin matang dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Pembaharuan meliputi keselarasan tema dengan materi sajian seperti tema Pesta Kesenian Bali tahun 2019 Bayu Pramanen. Pembaharuan juga menyangkut pengayaan materi kegiatan, materi sajian, dan tata kelola, serta diberi tambahan materi baru yaitu Jantra Tradisi Bali dan Bali World Cultural Celebration. Titiang perlu menyampaikan mengenai refleksi penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022. Acara pembukaan tanggal 12 Juni 2022 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang terhormat Bapak Tito Karnavian telah berlangsung dengan baik, lancar, sukses, dan meriah, serta berkualitas. Titiang mengamati dengan seksama bahwa tema Danu Kerti, Buluning Amarta, memuliakan air sumber kehidupan, telah diaktualisasikan dengan cukup konsisten dalam karya seni oleh para peserta pawai dan saat pergelaran seni selama Pesta Kesenian Bali berlangsung. Titiang perlu menyampaikan catatan, masih ada sebagian kecil pergelaran seni yang belum sepenuhnya mengaktualisasikan makna tema Pesta Kesenian Bali. Namun yang membanggakan, penampilan seke-seke Sebunan yang merupakan basis seniman di desa adat
terbukti mampu tampil sangat kreatif, inovatif, menarik, memukau, sekaligus menginspirasi. Inilah yang senyata-nyatanya menjadi pondasi utama kekuatan seni budaya Bali yang kaya, unik, dan unggul. Dengan memperhatikan hitung manual oleh panitia pada pintu-pintu masuk, jumlah pengunjung selama Pesta Kesenian Bali berlangsung tahun ini mencapai lebih dari 1,5 juta dengan rata-rata 50.000 lebih per hari. Tepuk tangan untuk masyarakat Bali dan pengunjung khususnya. Yang cara belelengin nau gati mana? Sing swud, sing mad, ne baru sekena Bali. Tepuk tangan untuk Nak Bali. Meskipun jumlah pengunjung PKB sangat besar, Astungkara ternyata tetap tertib dan patuh pada protokol kesehatan, terutama disiplin memakai masker. Titiang pun sempat hadir langsung bersama keluarga, menonton parade gong kebiar sebanyak 6 kali, melihat Duta Kabupaten Gianyar, Jemrana, Badung, Buleleng, Karangasem, dan Bangli, serta menonton pergelaran gong kebiar legendaris dan arje sebanyak 2 kali. Luar biasa semangatnya para seniman legendaris ini dan juga para penari arje yang senior. Titian sebenarnya sangat berkeinginan untuk menyaksikan langsung parade gong kebiar duta semua kota kabupaten. Namun pada saat bersamaan ada tugas penting yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan pertemuan presidensi G20, sehingga ada 3 duta kota kabupaten yang Titian tidak sempat hadir secara langsung. Penyelenggaraan pameran IKM UMKM menampilkan beragam produk lokal hasil seni kerajinan Krama Bali yang berkualitas dengan harga pantas serta berdaya saing. Ditata dengan tampilan yang apik, elegan, dan indah, sehingga pengunjung menjadi nyaman dan terpikat untuk belanja. Kita mendapat laporan sampai tadi jam 4 sore, omset penjualan atau transaksi pameran IKM UMKM mencapai 10 miliar lebih. Waduh, keren juga ini, Tok. Tepuk tangan untuk para IKM UMKM kita. Dalam kaitan ini secara khusus Titiang mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Ketua Dekranasda Ibu Putri Koster yang menerapkan sistem dan pola pameran IKM dengan sangat baik dan diikuti dengan tertib dan disiplin oleh para peserta pameran. Jadi kita ke depan memang harus terus meningkatkan kualitas dan daya saing di dalam menyelenggarakan pameran ini agar semakin selektif dan membanggakan bagi Krama Bali. Pesta Kesenian Bali tahun ini juga menghadirkan cukup banyak pedagang kuliner khas Bali yang ternyata hasil penjualannya dilaporkan sampai tadi jam 4 sore mencapai 3 miliar lebih. Tepuk tangan untuk para pedagang kuliner khas Bali. Serta pameran anggrek penjualannya mencapai 586 juta lebih. Padahal tempatnya kecil, jadi rupanya peminat anggreknya banyak. Baru pertama dilakukan. Bagi Titiang, hasil penjualan IKM, UMKM, dan pedagang kuliner sungguh mengagetkan, membanggakan, dan membahagiakan kita semua. Saya melihat sudah terus semakin maju karena 3 periode di DPR, Titiang selalu aktif setiap tahun menonton Pesta Kesenian Bali beserta pamerannya. Dari tahun ke tahun dan
tahun ini tampilannya sangat jauh mencapai kemajuan dan semakin berkualitas. Inilah yang menjadi tantangan kita besar ke depan, agar kita menjadi penyelenggara yang tertib, disiplin, serta menampilkan produk-produk yang semakin berkualitas. Berkaitan dengan itu pula, saya ingin mengapresiasi para peserta pameran, pengunjung, seniman yang berpartisipasi dalam acara Pesta Kesenian Bali tahun ini. Saya ingin mendengarkan suaranya yang diwakili oleh pedagang kuliner 1 orang, peserta pameran IKM 2 orang, seniman 1 orang, dan penonton 1 orang. Silahkan maju, saya ingin ngobrol. Siapa yang maju? Ayo. Ayo. Oke. Iya. Ada penonton. Ya. Dia malu, ada. Sabar. Om Swastiastu. Makin mau. Dulu mulai niki, nanti kan mata kon. Bapak Oli Deja Saleh. Ada pesanan. Asalnya saking Desa Melingih, Kecamatan Kayangan Gianyar. Ada pesanan. Jualan Nabi? Kan tidak jualan apa. Oh, pengunjung. Oh, pengunjung biasa. Pengunjung. Oh. Berapa kali datang ke acara? Hampir setiap hari, dan setiap hari itu 2 kali rata-rata. Mimi. Sukanya nonton apa? Terutama dalam pergelaran hari dan abuh. Oh, Bapak penari atau penabuh? Tidak penari, tidak penabuh. Tapi senang menonton. Ya, luar biasa senangnya. Gimana rasanya? Luar biasa, berkesan, nikmat, dan mengesankan. Pernah positif nggak? Positif sekali. Sekali. Ya. Tahun? Sekarang ini itu lama. Positif COVID maksudnya. Maaf Niki, dikira positif tampilan, tapi 0% ya. Enggak pernah. Oh, asing karet. Sekarang nggak pakai masker. Nggak pakai masker aman kan? Ternyata masih aman sekali. Udah booster belum? Sudah 3 kali. Astagfirullah. Ya sudah, terima kasih. Yang satu lagi, Bapak Sire Titiang Iwayan Yasu dari Tenun Geringsing Tunjung Biru. Saking tenganan pegeringsingan Bapak. Saking tenganan pegeringsingan. Jualan di pameran? Inggih, sampun sering Titiang diajak. Titiang sudah 7 kali ngemiletin. Oh, yang sekarang? Inggih. Kuda mana dagang? Titiang boleh 210 Bapak. 210? 10 juta. 210 juta. Inggih. Ajak kuda Titiang langsung konsentrasi piana Titiang sarang istri Titiang. Oh, bertiga aja. Iya, bertiga Titiang jarang ngiriki. Oh gitu. Istrinya dikasih gaji nggak? Ingin iPhone medui Bapak langsung gajinya gitu. Iya. Kalau dulu sebelum pameran jualannya berapa? Iya. Titiang sangat bersyukur dan berterima kasih, utamanya pada masa sulit COVID puniki, semestinya saya
titiang puniki mungkin di rumah berpangku tangan sapunika setelah wenten program Bali Bangkit puniki kondisi titiang justru terbalik Bapak. Terbalik gimana maksudnya? Terbalik maksud titiang makin lebih banyak omset titiang dibandingkan dengan sebelum COVID ini kan. Ini berkat program Bali Bangkit puniki. Oke, waduh, tepuk tangan dulu ini. Ini. Dulu sebelum 2020 sebelum COVID jualannya sehari berapa? Inggih jar kenten alar karena titiang ring desa cukup titiang ke paling banteng titiang sehari 1-2 juta rupiah. Satu bulan? Kalau 1 bulan? Inggih 1 bulan punika kali 3 menawi rikik kirang rangkung 15 juta per bulan gitu. Oh gitu. Inggih, ketik bisa. Di pameran sekarang dapat 210 di tiang pun. Waduh, kayaknya nasana. Iya, nenten presiden tuh ngerasanya ngesapun ke. Waduh, iya, semua banget ya Bapak ini. Terus kerja itu ya, jaga keunikan dan kualitas kain tenun pegeringsingan. Ini semua banget. Cuma ada di Karangasem. Jadi semua harus jaga itu baik-baik. Tidak ada di dunia soalnya. Iya. Titiang semua. Bapak jangan mau dirayu-rayu orang untuk merusak itu ya. Iya. Ini semua itu Bapak. Oke. Semua. Ini siapa? Saya Wayan Susila dari stand kuliner Babi Guling Gianyar. Apa nama ininya? Mereknya? Bagugi. 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 Ya. Maksudnya? Babi Guling Gianyar. Babi Guling Gianyar. Wah. Jualannya di mana sehari-hari? Saya di Timur Lapas Gianyar. Timur Lapas Gianyar. Sekarang di pameran ikut berapa lama sudah? Saya PKB. Saya ikut PKB sekarang ini. Setiap hari jualan? Setiap hari jualan, tidak ada liburnya. Tidak ada liburnya. Aduh. Totalnya kudu bagaimana? Kalau kotor per hari 10 juta. Ya. Per hari 10 juta. Jadi kalau sampai sekarang totalnya kalau itu belum dirinci, Pak. Belum dijumlahin ya, dijumlah mas. Wah, bahan pokoknya belum dihitung, Pak. Ya. 10 juta per hari. Ada berapa orang yang jagain? Saya 3 orang, Pak. 3 orang. Satu hari berapa guling? Satu hari 2 guling aja, Pak. 2 guling. Kalau sehari-hari waktu sebelum ikut di PKB di Gianyar berapa dapat jualan? Kalau waktu masih COVID-nya masih tinggi, ya. Kalau di Gianyar kita biasanya 4-5, terus setelah levelnya tinggi kita 1-2 ekor aja, Pak. Oke, ya. Sekarang di sini dapatnya berapa? 10 juta per hari. Kotor. Ya. Biasanya berapa persen untungnya? Paling enggak 4 jutaan, Pak. 4 juta untungnya. Bisa dikali 29, Pak. Bisa kali 29. Jadi 29 kali 4 kan, kalau kali 10 kan 4 juta. Ya. Satu hari 4 juta kan, 10 hari kan 40, hampir 120 juta dong. Setengkara, Pak. Aduh, top. Soalnya saya langganan beguling ini. Ya, saya termasuk penggemar beguling. Jadi nanti saya mau coba. Siapa namanya? Wayan Susila, Pak. Wayan Susila. Babigu. Bagugi. 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 Ya. Karena dari tahun ke tahun kita ikut PKB memakai nama Nika, Pak. Bagugi. Ya. makasih. Nanti saya mau ke sana ya, beli. Iya. Waduh, mantep jualannya ya. Ini siapa nama? Nama saya Iwayan Eka Santa Purwita. Wayan Eka Santa Purwita. Jualan apa? Dan tiang jualan. Pelaku seni. Oh, pelaku seni. Iya. Pelaku seni apa?
Seni tari. Seni tari. Ya. Tari apa? Waktu ini dia ikut dalam parade Janger. Janger. Ya. Ya, Dan dari juga, mana asalnya? Dari Jimaran, Kabupaten Badung. Badung. Ya, ya, ya. Menciptakan tari apa saja sudah? Sekarang ini dalam PKB ini saya membawa dengan Siatye. Siatye? Ya, Janger. Oh, yang waktu ini ya? Parade Gongkobiar. Ya, Wah, bagus sekali. Saya nonton itu. Ya. Dulu sekolahnya di mana? Dulu SMA saya di SMKI. SMKI? Ya. SMA kayak mana? Di Gianyar. Di Gianyar? SMK 3 Sukawati sekarang. Oh, kok bisa SMK Gianyar tinggalnya di Badung? Gimana sih di Jimar? Di Jimar karena senang dengan seni, akhirnya sekolah di kesenian. Oh gitu, Ya. waduh bagus sekali. Makasih ya. Ya. Terus berkarya. Siap. Saya lihat karyanya bagus pada saat itu. Saya nonton. Hujan-hujan juga kan? Iya. Ya. Sip. Tap. Iya. Sukses semua. Diki, sudah? Yang Ketut Adi, Pak, Ketut Adi. dari IKM IKM. Fashion. Dari mana asal? Asal dari Nusa Lembongan. Nusa Lembongan. Produknya apa? Pakaian jadi. Pakaian jadi. Contohnya apa tuh pakaian jadi? Di awal yang ikut IKM Bali Bangkit dengan fashion adat Bali. Adat Bali. Berkembang dengan tuntunan ibu, arahan ibu Putri Koster, Ya. berkembang menjadi fashion yang lebih meluas, Ya. ke kantor sama fashion yang ready to wear dengan kain tradisional Bali, kain Oke. indah. Sekarang selama pameran total berapa dapat jualan? Astungkara sampai tadi Ya. 335 juta. 335 juta, aduh, banyak ini. Ya. Sebelum ikut pameran di IKM, jualan harian di tokonya berapa dapat sehari? Kalau sehari rata-rata kemarin di COVID dia cuman mungkin ada 5 juta. Ya. Kalau hari raya biasanya kalau hari raya agama Hindu kan gitu naik bisa sampai 25 juta. Iya. Kalau sekarang berarti satu hari 30-an juta ya? Biasanya di hari-hari biasa di pameran biasanya 7 sampai 10 juta. Kalau di weekend dia naik sampai 15 sampai 20 juta. Iya. Sampai tadi 335 juta. Iya. Berapa orang yang mau musim? Ada 3 orang. 3 orang. Siapa aja? Ada istri, ada pegawai. Wah, ya ya. Jadi bagi-bagi di internal loh. Iya. Iya ya. Jadi lumayan untungnya berapa dia? Kalau untung kita berkalkulasinya naik dari cari profitnya 25 sampai 35%. Iya, dulu oleh untung tuh. Iya. Cukup deh, ya. Yang senang enak beli anak. Ya, udah bagus segitu ya. Sesuai pergub lah. Iya, ada pergub membantu banget dengan pakaian adat ke kantor. Jadi pesanan dan minat ini pakaian adat itu sampai ngantri. Waduh. Asik semua Pak dengan esenya. Kalau dengan ini endak gimana? Endak itulah endak yang kita garap dengan kain-kain tradisional seluruh penenun yang ada di Bali kita rangkul, kita ambil kainnya yang berusaha untuk menciptakan kreasi-kreasi baru dengan model-model kekinian sehingga mampu terjual. Oke. Jadi sebelum surat edaran gubernur tentang endak keluar, bagaimana penjualan? Kalau sebelumnya belum bisa maksimal, tapi setelah ada surat edaran itu membludak sampai list ordernya panjang. Waduh, semua banget bagus Pak. sekali ya. Bagaimana rasanya setelah ada surat edaran? Dengan surat edaran adat ke kantor, ini sangat memicu kami. Saya sebagai IKM yang memproduksi pakaian adat, di situ kami dituntut untuk berkreasi bagaimana menampilkan busana-busana
khususnya dari Taksu menciptakan kreasi-kreasi terbaru, bagaimana kalau ke kantor itu berpakaian adat itu dinamis, ringan, dan nyaman. Oke. Kalau gitu terus berkreasi ya, Iya Pak. supaya produknya makin laris ke depan Iya, dan Pak. bersaing. Iya, Tapi Pak. harus disiplin ya. Iya. Ikuti saja sistemnya Ibu Putri. Iya, semua. Saya kira itu, terima kasih. Ya, kembali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk para peserta. Hadirin sekalian, itulah rasa yang diperoleh oleh para partisipan dalam pelaksanaan Pesta Kesenian Bali tahun 2022 ini. Saya kira apa yang diperoleh itu sangat memuaskan dan membahagiakan. Selanjutnya, izinkan Titiang menyampaikan pesan dan harapan sebagai evaluasi dalam penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-45 tahun 2023 yang akan datang. Titiang mengingatkan bahwa Pesta Kesenian Bali merupakan wahana pelestarian seni tradisi. Boleh berkreasi, berinovasi, dan berimprovisasi. Namun harus tetap menjaga pakem seni tradisi. Jadi ke depan saya minta semua para seniman, pencipta karya seni agar betul-betul membuat karya seni yang baik, serta para seniman yang menjadi penari maupun juga pemain betul-betul menjaga pelestarian seni tradisi Bali. Jangan terlalu liar, bebas, yang pada akhirnya itu akan merusak seni tradisi Bali. Pada acara pawai, agar dirancang sesuai tema, keterpaduan dalam rangkaian peserta pawai yang mengedepankan kreasi, inovasi, dan kualitas. Jumlah peserta yang semakin selektif agar tidak terlalu banyak, sehingga tidak membosankan, serta dengan durasi waktu pawai maksimum 2 jam. Waktu 12 Juni pawainya 3 jam, terlalu lama. Jadi saya kira harus dibatasi supaya tidak melelahkan dan tidak membosankan, namun tetap terjaga kualitasnya. Pergelaran sepatutnya tetap memperhatikan dan menjaga kesantunan, etika, serta estetika. Khususnya, saya perlu menyampaikan tentang humor untuk menghibur penonton. Memang sangat diperlukan, tetapi hendaknya ditimbang agar tidak porno dan tidak jorok. Jadi ini perlu menjadi catatan kita semua, para pelaku seni. Sebebas-bebasnya berseni, janganlah sampai menampilkan sesuatu yang porno, yang jorok. Tampilan hendaknya, geraknya, dan humor seniman bersifat mendidik, mencerdaskan, dan elegan. Saya kira inilah kualitas yang harus kita tunjukkan dalam tampilan, gerak, dan humor para seniman di masa yang akan datang. Titiang juga berharap untuk terus meningkatkan kualitas tema, materi kegiatan, materi sajian, dan tata kelola penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali, yaitu agar berorientasi pada pelestarian dan pengembangan seni tradisi secara konsisten. Karya yang mengekspresikan tema semakin berkualitas, maju, dan membanggakan. Dengan tata kelola penyelenggaraan yang bersinergi dengan para pihak secara bergotong royong. Jadi ke depan tata kelolanya tidak perlu Dinas Kebudayaan berjalan secara sendiri, tapi bersinergi dengan para pihak secara bergotong royong. Sehingga dengan demikian banyak pihak yang akan bisa diajak untuk berpartisipasi. Tentu harapannya adalah akan mampu melahirkan maestro
dan seniman yang semakin banyak, berkualitas dan mendunia. Juga kehadiran penonton, pengunjung yang tertib, disiplin dan terhormat. Supaya kita semua harmonis, yang tampil bagus berkualitas, yang menonton juga tampil bagus berkualitas. Secara bersama-sama juga berkomitmen untuk menjaga kebersihan lingkungan, tidak membawa sampah, dan tidak menggunakan produk berbahan plastik sekali pakai. Saya perlu menyampaikan ini karena di awal penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali, setelah tanggal 12 Juni, sampahnya banyak. Sehingga saya harus meminta kepada Dinas Kebudayaan, Dinas Lingkungan, Dinas Pol PP untuk menertibkan semua sehingga kawasan ini menjadi tertib dan bersih, membuat nyaman para pengunjung dan juga para peserta pagelaran maupun juga para peserta pameran. Saya kira ini harus menjadi budaya kita semua. Saya perlu memberikan contoh di Jepang, dia bawa minuman, ketika berantem minumannya ditaruh, tidak dibawa kemana-mana, pulang dibawa lagi, sampahnya dibawa lagi, tidak dibuang ke sembarang tempat. Saya kira disiplin seperti itu harus kita bangun secara bersama-sama. Astungkara melalui penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali setiap tahun yang semakin berkualitas dan maju, Titiang berkeyakinan kuat bahwa seni budaya Bali tidak akan pernah redup, tidak akan pernah mati, dan tidak akan pernah punah. Sebaliknya, semakin bersemai, hidup, tumbuh, dan berkembang dengan subur, nyebur di tengah-tengah masyarakat sepanjang zaman menghadapi arus deras dinamika global. Inilah yang sejati-jatinya menjadi kekuatan inheren alam, manusia dan kebudayaan Bali, sehingga Bali menjadi pulau yang dikagumi, dicintai, dibanggakan dan dihormati oleh masyarakat Bali, masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia sejak dahulu sampai kini hingga sepanjang zaman. Dengan visi Nangun Satker Tiloko Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, Titiang berkomitmen sungguh-sungguh menjadikan kebudayaan sebagai hulu pembangunan Bali, guna mewujudkan bumi dan kerama Bali benar-benar berkepribadian dalam kebudayaan sesuai prinsip Trisakti Bung Karno. Dengan itikad dan tekad kuat, Titiang memastikan diri senantiasa berada di garda terdepan dalam kerja penguatan dan pemajuan adat istiadat, tradisi seni budaya dan kearifan lokal Bali sebagai fondasi kekayaan, keunikan dan keunggulan kebudayaan Bali. Itikad dan tekad kuat ini telah dengan tuntas Titiang tuangkan ke dalam peraturan daerah dan peraturan gubernur Bali, serta telah diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan serta program. Hadirin sekalian yang Titiang hormati, Titiang mengucapkan terima kasih matur suksema kepada Wali Kota dan Bupati Sebali yang telah berpartisipasi mengirim duta seni terbaiknya dalam Pesta Kesenian Bali tahun 2022. Walaupun ada yang kurang memuaskan, tapi tahun depan harus lebih baik lagi. Kepada seluruh seniman, budayawan, pekerja seni, peserta IKM, UMKM, dan pedagang kuliner yang telah berdedikasi dalam memeriahkan Pesta Kesenian Bali tahun ini, Titiang mengucapkan terima kasih. Juga disampaikan terima kasih kepada seluruh panitia pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kota kabupaten yang telah bekerja keras untuk menyiapkan penyelenggaraan acara Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022. Seluruh masyarakat Bali yang dengan penuh antusias dan semangat menyaksikan dan berpartisipasi dalam setiap pergelaran, pameran, lokakarya, perlombaan, serta kuliner. Titiang mengucapkan terima kasih, Angayu Bagil. Semua berpartisipasi dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua.
Mengharapkan untuk doa restu undangan hadirin beserta semeton Krama Bali Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 dengan ini Titiang nyatakan secara resmi ditutup. Memaknai acara penutupan ini pula, Titiang luncurkan tema Pesta Kesenian Bali ke-45 tahun 2023 Sane Jagirau, yaitu Segara Kerti, Prabaneka Sandi, Samudra Cipta Peradaban. Hadirin sekalian yang kita hormati, demikian yang Titiang sampaikan. Titiang hari dengan Parma Santi, Om Santi 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 Om Rahayu Sarang Sami. Mohon izin Pak Gubernur untuk tetap di tempat, dilanjutkan dengan prosesi peluncuran tema Pesta Kesenian Bali ke-45 tahun 2023 yang akan ditandai dengan peletakan bibit terumbu karang oleh Gubernur Bali. Mohon mendampingi Wakil Gubernur Bali, Ida Sri Begawan, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, dan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Disilakan. Dan turut mohon berkenan mendampingi Kapolda. Polri, kamu silakan. Peluncuran tema akan ditandai dengan peletakan bibit terumbu karang oleh Gubernur Bali. Dan mohon berkenan Bapak Gubernur tetap mendamping, silakan duduk tempat peletakan. Dan mohon berkenan Gubernur Bali untuk meluncurkan tema PKB tahun 2023 ditandai dengan peletakan bibit terumbu karang. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Hadirin tamu undangan dan pecinta seni yang berbahagia, memeriahkan acara penutupan Pesta Kesenian Bali tahun 2022 pada malam hari ini, kami akan persembahkan reka sedana garapan Sendra Tari Kolosal oleh SMK Negeri 3 Sukawati bekerjasama dengan Sanggar Seni Kokar Bali yang berjudul Tirta Mautama. Air adalah sumber kehidupan. Tidak dapat dipungkiri bahwa air menjadi hal yang diperebutkan dan dibutuhkan oleh setiap manusia, bahkan setiap makhluk hidup di dunia. Namun belakangan ini, tanpa sadar kita telah mencemari sumber-sumber mata air, seperti danau, sungai, dan laut telah tercemar oleh limbah-limbah rumah tangga, limbah pabrik, sampah-sampah plastik yang dapat merusak kemurnian air itu sendiri, sehingga menyebabkan banyak bencana yang terjadi di negeri ini. Banjir, tanah longsor, kekeringan, serangan hama, dan masih banyak lagi bencana-bencana yang disebabkan oleh air.
manusia sudah lupa menjaga dan memuliakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Sama halnya seperti yang terjadi pada kehidupan masyarakat di sekitar Danau Batur. Mampukah Bendeso Batur menyelesaikan masalah-masalah yang pelik ini? Mampukah beliau menjaga dan memuliakan anugerah Tuhan yang telah diberikan? Menunggu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita hening sejenak, dan semua itu akan terjawab oleh garapan sendra tari yang berjudul Tirta Mautama oleh Sanggar Seni Kokar Bali yang bekerjasama dengan SMK Negeri 3 Sukawati dengan penanggung jawab I Gusti Ngurah Made Umbar ST MPD, Kepala SMK Negeri 3 Sukawati, penasehat Iwayan Suwardana, koordinator I Ketut Darya SSP, Ketua Sanggar Seni Kokar Bali, penggarap tabuh Imade Subandi SSN bersama dengan guru karawitan SMK Negeri 3 Sukawati, penggarap tari I Gusti Ngurah Agung Giri Putra SSN MSN, dan Dewa Putu Slamet Raharja SSN, dalang Iwayan Ariwibawa SSN, penata kostum Sampik Kostum. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama persembahan sendra tari kolosal Tirta Mautama. Selamat menyaksikan.
Paduka petani angawe jemer ke kanan di kanan rakade maka para pinanguk deni sama kan inilah ulah manusia yang membuang sampah sembarangan ke sungai, ke laut, dan ke danau yang akan mengancam keberadaannya di muka bumi. Kanang Widya dari merwatan di kanang kayangan. Wantian awijak wijak angin ke kanan di kanang kayangan. Dikisahkan keindahan dan kedamaian kayangan yang tiada tara, tak terlukiskan oleh aksara dan kata-kata. Kedamaian yang tiada terberi, datang ke prabawaning rasa bunga lan susah. Keadaan yang sudah terbebaskan dari rasa suka dan duka, yang ada hanyalah kedamaian, keheningan, dan kebahagiaan yang abadi. Para bidadari sedang menikmati hening dan damainya anugerah para dewata yang agung. Kanang dewata sureng ranum mulak mangkana juga wateki kanang Widyadari marani wateki kanang Widyadari bersama lamakannya sigera awijak wijak sebagai tempat kebenaran yang hakiki. Saling mengasihi satu sama lainnya, serta tidak ada dusta di antara mereka. Bersama anak pada pepara hangat ke kanan di kanan kayangan lama tanah kerja tanah dilepas oleh wasnian sampun pepot gati di kanan Widyadari dulur Widyadari antianu mikil sila sang yang rambut sedana dulur sila batang seri pepanjang mereka kanan di kanan Widyadari. Di tengah-tengah Widyadara dan Widyadari yang sedang bercengkerama, hadirlah Betara Rambut Sedana dan Dewi Sri
sebagai simbol kekayaan, kemakmuran, dan kedermawanan. Sedana dan Dewi Sri terusik dengan keadaan manusia di bumi yang sedang mengalami kesusahan, ditimpa oleh berbagai bencana termasuk COVID-19. Akhirnya turun ke bumi untuk memberikan kembali umat manusia kesejahteraan dan kemakmuran. Iri ketemu Jarsino Pataro rambut sedang terus berdamu di kanan sabran. Yai Dewi Seringan pada sigara peparangan iriana ke kanan-kanan tangga. Yana keto pola man sepandoni. Meh sayang bakal jaga demokrasi. Tegara ngati bakal mikayunin ke kanan jaga. Sehingga ingan ke paduka bodara kesama kenu yayat kisir Dewi Sri mapan sampun kali putih di kanan kali dan pada sigera pepareng lumaku tuh di kanan sana yang makan kenake yayi bapada sigera wonten kanang ageraning batur batu watek kanang bertia sadeka kening terak hijau aku jemaah padi sing dan punya challenge yo nang se al batini jameng gangwan memulo padi sing dan yang sarwa tetangga orang sing aku kaden terpaksa apa nyadar do kang wajuk akhirnya masih jalan jam lain pakai tungkol bercanda jadi bang cilet tadi jom guleng kod bola skateboard tanpa kamu lawan kod gue berwayan lagi kini cara bodoh kepenang ya selanja belum ayam gagana wani depan olago pacot meresik uli kengken Jepang nyaya jaga depan sido kerja doang lo kumpul lagi ada waktu ini di mana
cuma-cuma. Betul bola. Apa ada ni kebaso cuma kebaso. Ya payu kami patung. Api ngoyong di gunung dingin kewala yang supo rago selak air pasti bakal ngerti kau lebih pitak jet ya de bola. Ingatan yang ni belakang saya. Asal suku belakang rapor betul mungkin gak ada keseginan mereka. Kan cara ngelawar tanggalan kawan, jangan semangat kawan jod, jangan ngelawar. Ada kenapa macam? Yo tekem sini. Wani sopatul mato pangulun di kanan patul awade. Yang sedang berajang sana di hamparan alam batur yang penuh pesona keindahan merupakan anugerah dan kebesaran Tuhan yang Maha pucuk-pucuk daun yang berisik suara bineka satwa bersahutan sabdakan titah kedamaian. Sarang wargi di Makosan Uyati kadi kesilateng pawitero asta buku yang layang mana yang mau kadi makin gak gitu mana yang makala kayun palunguk makala jago tedor merigi ke penepi sini wah nah cending warga wajah bijak ingatan pesan Bapak saya jadi dua Ning jang bapak jeneng masih ajak bekerja Bang patuh pun bapak nyayang Patut bapak turun ke penepi sini Angon pembuktian sayang bapak dekat maklum Kewalau ingat tak penuh hidup di pegunungan Gunung pada arga bupati gunung kang wangangon raja pemekas apa benar tamnya gelingsir benar ni sebeliwan melahkan persangin kongkong adat istiadat seni lan budaya itu patut kok ini di Bali don yang ganti benar yang sem mapan penuh hidup di Bali patut sayang deketan mat Bali begitu nejani mapan penuh dati pengacul petani sudarman petani patut jalan asing pegawai itu nama utama yang selat penuh nyalan begitu donyen penuh saling sikut do penuh bakal saling curang ngajak nyamuk nyamun ni daya nang lebihan anggo menepung kuang nyamun ni delot nyamun ni delot dia mirip merasa lebih anggo menepung kuang nyamun ni daya nang bang padu saling sin penuh pada mengejar tu maron nak hidup segilik sebuluk sebayan tak atuh ku yakin nanti mendaging kata itu jangan paling ngomong nah iya nak itu jalan dadam bang mau kerti penuh di kubinya kerti yang jaga Bali pemegas ingat yang sapu ni ketidak mata saya ngawet pangkin titiang jaga mendaki-daki mengkalah nah kau temu pidadak waktu ada kita
ini barang ragonya jadi duduk ke lawar lawar putih anian lawar barak anian ingat kan masih ngejin kita jadi orang tuh. Pendesa Batur pun berpesan kepada rakyatnya, sebagai umat manusia sudah seyogyanya kita menjaga alam dengan baik. Ini jadi meleng ada lagi cek malu. Wih, mula nyenyak mula duat dengan apa kita kok? Nih misi bede. Apa buat tekol emosi dori ngecereteng deworan tuh yang lawan. Pasti segan yang tadi apa selesai lalah lawan wih cak lu wih mulai nyenyap jak singalong alang jak sedot saya ini orangnya jak seberasung ya yang gede dia mau apa umut saya melihat kayak umut dia wih nang diang benuyun malo papong rawat sakit tu cai suput yang nuyut ngajak nyamuk mengarang rasa sing sancai medolian albar katugara sesana dan polian di kelawan bertiup ia cai ia ngajak nyamuk di jojang bapuan bapu dan di pulu sing merasu ya pun bukan adon ni sing tokyo jadi kita megala domboy di dalam nan cek semua sing merasu ya orang masih ganti ya kita apa orang ini padahal kita double gitu muyong negan Kiai ngado orang lawan kan megala di dalam kampung jalami menagai jadi pun tidak layak pun layak lipi apa cina tak cuma sabar muyong do muyong apa mau itu muyah kita mau tahu tekan yo uling di pas yang dadarang itu misi sadar rasa baik manis lalak sepat yang sing yin ya urung kejang ke sing merasa mau itu ya kita mako panegap rasa yani dingang satuan bapuna bapu bakalnya do saduk hidup pacari sri kacunuk kelawan yang duduk masuk duduk basu mawa uya Dewi Sri mawa ayang-ayang tekan belum dipandi siro panis sepaturan modal kadang satu aja itu Pendesa Batur pun akhirnya bercerita kepada rakyatnya tentang keberadaan Dewi Sri dan Gunung Basur yang selalu ingin hidup berdampingan serta tidak pernah ingin terpisahkan. Dan ini diibaratkan makanan yang selalu akan terasa lebih lezat dan lengkap jika ditaburi garam di dalamnya. Dewi Sri sebagai jelmaan dari makanan dan Gunung Basur sebagai simbol garam. Kawi nursika kepada diri ibu Basur. Wadiar, aku lagi masih pacari. Dewi Sri meninggalkan kata wedak peparat lawannya dikisi dan Gunung Basur. Gunung Basur cinta dan tergila-gila terhadap Dewi Sri. Kemanapun Dewi Sri, Gunung Basur selalu berusaha untuk mengejarnya.
kaki bangka kalangan deh. Ya tinggi sila pacar rambut sedang nematku satu lagi. Maupun nawi mana dulu sila pola temat kemudian. Ya tinggi sila pacar rambut sedang nematku tak dulu kita. Segera tanda diurungan pasti duduk kalangan dia. Rambut tidak dapat dielak antara dewa rambut sedada dan kudu palsu. Rambut sedada tiat kue kita punya genggoroi kalah sadada. Ya tuh kita berwira dapat sedokan ketika kue saya ada. Dan kamu dia tinggi sini kudu masuk. Segera tulus sekarang dia. Saking piumantara posisi mangujar. Oh, orang mun sedang kereng yang kena penantuan dia tinggi sirai kudu batu. Ya, tak semat saking makin ketekan belaka. Bituin niat insur sapun kemasakan di kadang palan dia. Nagian, temakan ning ulun mata makakan iwaking kasih. Ya, maka kerana ni ingsun dan madoh kerjang sira Dewi Sri. Maka dia bincang kanan sang dia. Tuh itu satuan ini suku liwat mawin yang tegak ide batari seri mata-maka ngajian tadi patri apa mawin itu apa buin cai bakal ngelarang dimsa karmo dojo ngajak merano kenyan bener sing dadi dimsa karmo merano kelawan yang sarwo waletik itu nak tadi besit kepada kencai ini tubuh tiang yang sumber penuh bangga pasti kau bakal mati koleh donak gogodan ada itu yang benar demen mayasa mesti ada gogodan yang sing ada gogodan sing kena cai mahut sako do mati apa pun semprot cai do. Jangan salahkan alam ketika alam itu muka. Salahkanlah diri Anda ketika Anda mengabaikan alam. Oh, merano boleh kenjai, balang sangit boleh kenjai, nak mulu maman itu jadi kengken penemur sak penuh. Patut mulat sarino intro speksi diri, nak mungkin lah ni merano bisa kejar. Itu penuh tepasan. Ini jadi bahagia penuh satu. Mapo mau yang mapo orang merano kelawan pati itu tadi bisik. Ini bahagia satu jadi ajak bekerja. Dingok satuan bapoi. Iri kutus itu. Bani sepatu rangut dari kadang satu cari itu. Dunia patemun sira Dewi Sri. Katakan yang sira Bawi ni. Desa Batu kembali bercerita dan mengingatkan rakyatnya bahwa tanah-tanaman selalu berdampingan dengan hama penyakit, tergantung bagaimana manusia menyikapinya.
sosok Bawi Sregi yang juga ingin mempersunting Dewi Sri. Wantiana wijak posir. Wan sira patari Sri. Patari Sri geni galagada. Wakan te bolap te kini. Ya transito kecuno. Masa ke kadang kepala cera yang dikisir Bawi Sregi pun tiada pernah henti mencari tahu keberadaan Dewi Sri. Bagaikan tanaman dan apa penyakit yang selalu berdampingan. Keinginan Bawi Sregi untuk mensunting Dewi Sri. Menanti, kalahkannya. Tanpa warnanya dilapas sila Bawi Sregi yang luluk sila Dewi Sri. Jinari tanan mangke berwota di kadang peringgadil. Warna peringgadil jinari tanan. Diceritakan di tengah hutan bambu kuning, tempat Dewi Sri bersembunyi dari kejaran Bawi Sregi. Dan sido mau lebihankan Bambu kuning menghalang-halangi Bawi Sregi. Bawi Sregi kalahkan Ontian nawi mana tu sila pulada dan kasih deh doang ruluk sila Dewi Sri. Doh yai wayo mujar bangkan yai. Wah ni sangka neng tiang ganting ini bukan deh. Sengi doang bakal nyemaki Dewi Sri. Sigrio, munakakan sekarang dengan bergading. Sigrio, berapa dia? Bawi Sregi pun marah bukan semarah dan akhirnya merusak, membabat habis bambu kuning. Iri kudu saking madian ning pering gading. Pangulur di kanan pering mujar. Bawi Sregi cangkat cumangkah kalang kandu. Wanio om ya kandu ke kanan di kadang pering samgu. Mengenangan ritual sendiri sawatnya. Bina setekap sila Bawi Sregi. Berapa dia? Bawi Sregi jangkak cumangkah kalang kandu. Angawe punah ke kanan di kadang pering gading. Iri kota sigera pangulo di kadang pering gading. Wawe kuja saking piu mantara posir masak tu. Oh, Bawi Sregi kengatakan saking mangke ketekan laka. Batin nian kalang kata meparak beda jah ke kanan pering gading. Maka dia.
20 kelakan ke Sirio. Dan tetap mengejar keberadaan Dewi Sri. Berangkat silat wakala rapor stand. Wantian mangenangan bulan ke kanan kadang sarwa tubuh mungkin berenggading masakan di kanan palaki. Agia, wang meredana semua di kanan dewa tuhan murid sekarang di kanan berenggading. Sigria. Betara rambut sedang akhirnya menyelamatkan di kanan mereka keling awan sini betara rambut sedang. Pasti hancur dia. Anggota babi guling. Deketan weekend makala masado tu kasih kepingun. Yang belagar bawi sengi pangen. Ini weekend makala. Nah gitu satu hari. Nana kisah di malu ni. Yang bergerak apa payah sengi kene. Jadian apa tuyuh len bapa nyado. Len bapunya tuin len bapu nagi hancur jai lagi jadi oh gitu satuan panggunung nawang mawin merano itu adab maka sejati di kelawan yang pati ya gitu masih sarwo tumuh kemudian jani penuh patut jani milah yan pangsing ama hake merano patut saya masih merano apuangon jaga kesucian bumi jaga kesucian jagat yan sing beno jaga kesucian jagat ingin bakal pundet mapan dadu pejalan penuh hidup di Bali bakal ngalehkan di matan di sekalo patut beno makut sakedo beno ngawak ngerusak kesantosan bumi jaro ngendong lulu beno sembarang ngurup plastik beno sembarang do bagian dari ngerusak kesantosan bumi jalan ni sekalo patut beno nitio kalau nunasikyo mau jalan benatur ngupokan lo mapan penuhnya ke penglima sing jadi pulau duit maring samudera maring wana maring gunung maring danu maring luar maring jagat do madan nak nyago kesucian jagat nirawa sengot sakit apa anggur sedanu ni anggur sedanu sakit danu ketik wano ketik segalo ketik akitu nane jani mapan tongos meranu dijarek menu patut ngatur niatnya apa rango musdano pon mabiu kukung do hangon yani nungasi kyo regido potarus ri dumadak meranu ni sing bakal pak, sing bakal bandi pak, akitu pangluung puan penuh dijarek, aduh kalau iya nggak sapun iko kaki pojanan palunggo kalau mabuat pisan kalau
ngawit mangkin titiang jago metaki-taki jago ngatur yatnya dikoring bangket nah yen akitu lantureng mumu jema upo karo bapo aja bareng kecadik dengan cikyo pas dewe titiang kalau main beli jema apa adanya upo karo cikyo pane apa jeluwe apa jadi taksinya melang akhirnya kasih pekansadane bekal Desa Batu mengajak seluruh masyarakat Batu untuk menjaga kesucian alam. Wantian asawur manuk wajah di kanan berdiam Biparayo angelarakan di kanan ya sogerti di kanan sana apa bancanannya patut ingat
Demak kewangi ini silakan sebilang bucu orang linggih kido botol seribu makan kido mapaijo kerakayuan aja ini masa dewe celak kewangi jen segar angon cikno subati ya masyarakat atur akhirnya melakukan upacara dengan mengaturkan persembahan kepada alam jagat raya lalu sang pencipta puja puji prasta puput dilakukan untuk betara rambut sedang Dewi Sri Dewi Gangga mohon anugerah darinya untuk diberkati kemakmuran kesejahteraan kedamaian dan kebahagiaan dengan menjaga sumber-sumber air kehidupan. Nah, supaya menjelaskan parti apa adanya kewangi ini di parti bilang lucu. Saking pangastawan mikanang pertio kabe. Silo potaro seri, potaro rapot sedang. Dulur silo potari gano, mako panulun di kanan catatan. Air sebagai sumber kehidupan. Air adalah jantung kehidupan. Iri kota silo batu kapotaro mawe polkas lawan di kanan pertia. Udah, mana tiangku sambung ke ngetakan. Melakukan pesan yang ngeraksu saking pengastawan jenenge pada bukitnya maniro langsung ketolong geraku teken jeneng pada bukitnya maka sujatin maniro prihatin nepuk ke kanan jagat begitu maniro nih teken banyak-banyak aja bukitnya melakukan pesan yang ngeraksu kasucian jagat Wase, darah, katekanin gunung, coba kejang, mawak suci, gunung mawak lingo, samudera mawak yuni, wadung ngalaning lingo, lawan yuni, makawet ningan no kekatan, mawen sayangan gunungnya, sayangan pasir, sayangan jagate, aduh kesucian yuni. Mapan yang subuh kesucian yang kejago maka sini taksun kumi bali ni bakal mana akedo pangidik manirone. Mari kita menjaga lautan, darat, sungai, gunung dan danau sebagai sumber-sumber air kehidupan. Karena air adalah jantung kehidupan. Nyawa dari yang mendiami kehidupan, menumbuhkan tunas penghilang dahaga, menjadikan alam penuh warna. Air yang paling diburu, yang paling diperlu. Tanpa air adalah kematian. Engkaulah sumber kehidupan. Uluning amerta, tirta mautama. Wahai umat manusia, mari menjaga keharmonisan alam dan segala isinya untuk kesejahteraan dan kemakmuran manusia. Nangun Satkerti Loke Bali. Sobat hadir. Selamat ikan kaki. Asal di kanan kaki mencari santik. Hadirin para tamu undangan dan penonton yang berbahagia, demikian tadi telah kita saksikan bersama sendra tari kolosal Tirta Mautama pada malam hari ini.
Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk penampilan SMK Negeri 3 Sukawati dan Sanggar Seni Kokar Bali. Dan demikian rangkaian acara penutupan Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 pada malam hari ini. Acara pada malam hari ini akan diakhiri dengan foto bersama. Kami persilakan untuk para seniman penari yang tampil pada malam hari ini untuk dapat mengambil tempat untuk mengikuti sesi foto bersama. Kami persilakan untuk para seniman, para penari. Dan kami mengundang berkenan naik ke panggung untuk foto bersama yang terhormat Gubernur Bali, Wakil Gubernur Bali, Ida Sri Begawan, Sekretaris Daerah Provinsi Bali beserta Ibu. Kami juga turut mengundang Kapolda Bali, dan Rem 163 Wirasatya, dan Lanal Denpasar beserta Ibu, dan Lanut Ngurah Rai beserta Ibu, para Bupati, Wakil Wali Kota, Wakil Bupati Sebali beserta Ibu, dan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali beserta Ibu. Disilakan.